Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih buat kehadirannya. Karena pada siang hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan tentang presentasi visi misi yang ada di sekolah kita, SD Negeri 11 Rupiah. Kegiatan ini dilakukan berkenaan dengan pengelolaan kegeografian yang nanti akan dilihat oleh Ibu Pengawas. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir untuk bersama-sama kita akan mendengarkan presentasi tentang visi dan misi sekolah. Ya, dia adalah kondisi sekolah kita, visi dan misi SD Negeri 11 Kodimoro. Nah, SD Negeri 11 Peguyangan, yang pertama kita akan melihat tentang profil sekolah, kemudian yang kedua visi dan misinya, dan yang ketiga tentang program sekolah. Oke. Kita lihat dulu profil sekolah kita. Nama sekolah SD Negeri 11 Peguyangan, kemudian NPSN-nya 50103193, kemudian NSS-nya statistik sekolah 10 12 20 90 20 98. Akreditasi A, baik. Kemudian tahun berdiri sekolah kita adalah tahun 1983. Tahun beroperasinya pun tahun 1983. Itu cukup lama sekolah ini berdiri, Bapak Ibu, jika dilihat dari sekarang tahun 2020. Kemudian alamat sekolah kita berada di Jalan Lembu Sora, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Kemudian nomor teleponnya 0361 210104. Kemudian email sekolah kita adalah sd11peguyangan@gmail.com. Masih di profil sekolah, kode pos kita 80115. Status sekolah adalah sekolah negeri. Status kepemilikan berarti sekolah ini adalah milik pemerintah. Kemudian luas tanahnya 20 are, ya, cukup luas sebenarnya, ya. 20 are dengan luas bangunan sekolah kita 6,25 are. Nah, BLT sekolah yang sendiri yang melayani SPD. Nomor teleponnya 085 953 77426. Kemudian jumlah siswa kita di tahun ajaran 2024-2025 berjumlah 241 siswa. Kemudian kita lihat tentang kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, yang sendiri sebagai PLT kepala sekolah ada 1 orang, kemudian ada guru kelas 7 orang, guru agama Hindu 1 orang, guru PJOK 1 orang, guru bahasa Bali dan guru bahasa Inggris. Memang sementara kebutuhan dari dinas itu belum ada, tetapi kita ada dari yang didanai, didukung dari komite, ya. Kemudian untuk tenaga pendidik ada tenaga administrasi, kemudian ada tenaga perpustakaan 1 orang dan menjaga sekolah 1 orang. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang menjadi visi dari sekolah kita. Visi menjadi sekolah yang unggul dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter Pancasila. Luar biasa. Visi ini adalah berbicara tentang bagaimana pandangan jauh kita ke depan tentang anak didik kita. Ya, senang dengan visi ini. Jadi visi dari sekolah kita akan membentuk anak-anak didik kita menjadi anak-anak didik yang berkarakter Pancasila. Terbukti dengan menjadi sekolah yang unggul dalam membentuk generasi bangsa yang berkarakter Pancasila. Kemudian indikator visinya adalah terciptanya perilaku peserta didik yang giat dan aktif dalam kegiatan keagamaan. Ya, dalam setiap kegiatan keagamaan anak-anak kita, dan tentu saja kita Bapak Ibu guru seluruh warga sekolah terlibat aktif dengan adanya persembahyangan Rahina Purnama, film,
tumbek, ya. Itu semua adalah salah satu bagian dari pembentukan karakter. Itu yang pertama. Kedua, terbentuknya peserta didik yang unggul dalam prestasi akademik dan non akademik. Luar biasa. Terbukti bahwa anak-anak kita di SD 11 Pilihan ini satu demi satu berprestasi, ya. Jadi kita lihat di tahun ini anak-anak kita muncul dan akan mengikuti seleksi siswa berprestasi di tingkat kota Denpasar. Itu adalah bidang akademik. Yang non akademik luar biasa. Bahkan ada 3 orang anak kita yang maju ke tingkat provinsi di bidang olahraga, silat dan kriket. Luar biasa. Jadi apa yang menjadi visi dari sekolah kita itu sudah terwujud dari prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, memiliki karakter yang hormat kepada orang tua dan guru, menyayangi sesama dan suka menolong. Ini sudah terlihat dari karakter anak-anak kita. Bagaimana ketika yang datang, Bapak Ibu guru datang, sambutan hangat dari anak-anak kita. Ini sangat luar biasa. Dan mereka menyambut dengan hormat, dan ini adalah satu bukti bahwa mereka sudah menunjukkan karakter Pancasila, ya, karakter yang baik, luar biasa. Keberhasilan daripada Bapak Ibu guru membina mereka, mendidik mereka, ya. Yang keempat, memiliki keunggulan dalam kepedulian dan pelestarian lingkungan hidup. Kita lihat di sekeliling sekolah kita, bahwa sekolah kita adalah sekolah yang sangat rindang. Semua tanaman, jenis-jenis tanaman ada. Bahkan tanaman bukan hanya tanaman bunga-bunga saja, tetapi tanaman yang untuk ketahanan pangan ada di dalamnya. Menunjukkan satu bukti bahwa kita peduli kepada lingkungan, ya. Kalau bukan kita, kalau bukan anak-anak kita, siapa lagi, ya. Jadi apa yang jadi visi kita itu sudah tampak nyata. Berikutnya adalah memiliki karakter yang dapat mencerminkan kedisiplinan dan ketertiban. Disiplin dan ketertiban inilah kuncinya keberhasilan, baik dalam prestasi akademik, non akademik maupun dalam pendidikan karakter. Kuncinya ada di sini, kedisiplinan dan ketertiban. Berikutnya. Kita lihat misi dari sekolah kita. Kalau tadi indikator visinya, kemudian misinya yang pertama, menanamkan dan menerapkan keimanan serta ketakwaan melalui pendidikan agama dan keteladanan yang berbudi pekerti luhur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini nampak nyata dari perilaku sehari-hari anak-anak, ya. Ini misinya. Jadi misinya itu adalah perwujudan perilaku dari visinya. Perwujudannya sudah nampak dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menumbuh kembangkan kecintaan terhadap kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional yang menjadi sumber kearifan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang mencintai budaya daerah. Bagaimana ketika mereka melakukan kegiatan P5, yang lihat bahwa bakat seni anak-anak di sini luar biasa, ya, hebat. Itu adalah salah satu bentuk daripada kecintaan kita kepada budaya daerah. Itu yang kedua. Ketiga, menumbuh kembangkan budaya gotong royong, saling asah dan asuh kepada seluruh warga sekolah melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Budaya gotong royong. Ketika piket, tidak seorang diri yang melaksanakan piket, tetapi bersama. Saling tolong menolong, saling asah dan asuh, ya, kepada seluruh warga sekolah. Berikutnya adalah membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Pengembangan diri ini sudah jalan begitu baik di SD 11 Pilihan. Ada pengembangan diri tentang literasi, baik bahasa Bali, bahasa Inggris, kemudian melalui kegiatan ekstra yang sudah berjalan. Itu adalah memunculkan bakat dan talenta anak-anak. Jadi anak-anak kita menjadi anak-anak yang mempunyai
selain mencintai budaya sendiri, tetapi dia berani mengembangkan bakat dan talentanya. Jadi, kemudian yang kelima, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan kepada peserta didik yang memunculkan daya nalar kritis dan kreatif melalui strategi dan metode dari konsep pendidikan yang memerdekakan. Pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan di dalam kelas itu adalah pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada anak. Jadi setiap materi yang disampaikan, kalau yang kemarin melakukan supervisi, bahwa anak-anak begitu aktif dalam mengikuti pembelajaran, ya luar biasa. Jadi bagaimana sekarang caranya supaya memang suasana kelas menjadi suasana kelas yang menyenangkan buat anak-anak, karena dengan suasana yang senang itu akan memudahkan mereka menerima materi-materi yang kita berikan kepada mereka. Berikutnya yang keenam, menggalakkan penggunaan media pembelajaran inovatif dan pengembangan sistem pembelajaran berbasis teknologi. Terbukti anak-anak kita memakai teknologi, betul Bapak Ibu ya, menggunakan HP ketika pembelajaran itu dilaksanakan. Tetapi ketika pembelajaran tidak dilaksanakan, diapakan HP-nya? Harus kita simpan. Kita sebagai guru harus bertanggung jawab terhadap perangkat yang anak-anak bawa. Menghindari satu, tidak hilang, kedua, tidak rusak, dan yang ketiga, jangan sampai anak-anak menyalahgunakan perangkat yang mereka bawa, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Jadi satu fokusnya untuk kegiatan pembelajaran saja. Dan ini sudah kita laksanakan di sekolah. Berikutnya yang ketujuh, menumbuh kembangkan semangat berkompetisi dan bermental juara secara intensif kepada seluruh warga sekolah melalui kegiatan-kegiatan lomba akademik dan non-akademik. Kita terus memberikan kesempatan kepada anak-anak. Bahkan di bulan-bulan Mei dan Juni ini ada berbagai macam kegiatan lomba yang kadang-kadang membuat kita yang mana yang belum ya. Mana lomba di bidang seni, FLS 3N ada, kemudian lomba menari, kemudian lomba melukis, dan lomba-lomba yang lain. Mau tidak mau, kita sebagai pendidik, sebagai guru juga akan terpacu untuk terus membina anak-anak kita. Yang penting itu kita sudah lakukan, perkara hasil itu adalah bonus. Yang sering melakukan kepada anak-anak, memberikan motivasi kepada anak guru, saya takut saya tidak mendapatkan juara. Tetapi saya memberikan saran kepada anak-anak, juara adalah bonus mereka. Yang penting adalah tampil yang terbaik. Anak-anak tidak grogi itu sudah kita bersyukur. Anak-anak sudah tampil yang terbaik itu sudah kita bangga. Karena apa? Tidak mudah memberikan semangat kepada anak-anak ya, tidak mudah memberikan motivasi agar mereka tetap punya rasa percaya diri, dan itu adalah tugas kita sebagai pendidik untuk melakukan. Dan hebat, luar biasa, sekolah kita sedikit demi sedikit muncul di permukaan dari berbagai bidang lomba akademik dan non-akademik. Yang kedelapan, membudayakan pelestarian lingkungan dengan menerapkan program Selayang Cilik SDN 11 Peguyangan Cinta Lingkungan Hebat sekali, luar biasa. Jadi dengan adanya Selayang Cilik yang kemarin kita sudah laksanakan, itu adalah salah satu bentuk yang memberikan kesempatan kepada anak-anak di bidang seni. Jadi dengan ditampilkannya berbagai acara seni di acara Selayang Cilik, itu membuktikan bahwa anak-anak kita ini punya potensi yang besar. Sekarang bagaimana caranya kita untuk mengarahkan mereka, sehingga ketika ada kegiatan lomba kita tidak usah bingung mencari yang mana ya, ternyata ada di semua anak-anak kita, luar biasa. Jadi apa yang menjadi visi dan misi sekolah kita, pelan-pelan kita akan terus kerjakan dan kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu, berikutnya. Nah, program unggulan di sekolah kita. Yang pertama, mengutamakan pendidikan praktik. Dan yang kedua, program ekstrakurikuler. Dan yang ketiga, program literasi dan numerasi. Oke, lanjut.
Sekarang kita lihat dengan prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh anak-anak kita. Juara 1 ada Ketut Andika Dharma Putra. Juara 1 ada berapa anak? Luar biasa. 2 Dimas Ferdiansyah Saputra. Itu juara 1. Ada juara 2 IGD Ketut Pratama Chandra Nata. Ini bidang olahraga ya. Ini bidang olahraga yang sudah diraih oleh anak-anak kita. Juara 3 ada Dewa Ayu Novita Dewi, ada Aprilia Ratia Bugis, ada Iwayan Adipa Mahendra Putra, ada IGD Ketut Pratama Chandra Nata, ada Tony Winata Sudarma, ada Putu Ajus Widunayasa. Keren amat. Anak-anak kita anak-anak yang berprestasi. Ya. Jadi Tiang bangga menjadi salah satu bagian di sekolah ini karena Tiang melihat bahwa Bapak Ibu guru adalah Bapak Ibu guru yang hebat yang senantiasa membina anak-anak ini. Terbukti dengan hasil yang luar biasa. Kemudian kita lihat dari juara harapan 2 Nimade Amanda Aprilia dia dalam lomba yoga. Yang kedua Ketut Fani Wijayanti. Yang ketiga Niwayan Andin Tirta Gayatri. Keren. Luar biasa prestasi anak-anak yang dihasilkan di sekolah kita. Masih di bidang prestasi, Dimas Ferdiansyah Saputra Porjar Kecamatan yang mendapatkan juara 1. Luki Indra Perdana, Gunawan Atmaja, Ketut Andika Pratama juara 1 tingkat kecamatan. Juara 1 Gunawan Atmaja juara 1 ya. Iya. Laksman Stan Porjar tingkat kecamatan masih juga juara 1. Juara 3-nya Dewa Ayu Novita Dewi. Kemudian ada Aprilia Ratia Bugis, ada Igusti Agung Cantika Pradari, ada Niwayan Chelsea Puspita Dewi, dan ada Putri ya. Juara triple 1 putra, 2 putri Porjar Kecamatan. Ya, jadi anak-anak kita adalah anak-anak yang hebat dan kita sebagai guru apa sih kebanggaan kita selain daripada melihat anak-anak kita berprestasi. Nah, ini beberapa dokumen prestasi dari anak-anak kita ketika lomba silat tingkat kecamatan tahun 2024. Kemudian ada lomba silat tingkat kota di tahun 2025. Ada lomba yoga asanas dari yang dilaksanakan oleh Universitas Sugriwa. Masih di dokumen prestasi lomba silat tingkat kecamatan tahun 2025. Kemudian ada lomba silat tingkat kota tahun 2025. Lomba pentaki gitu kan tahun 2024 ya. Keberhasilan anak-anak kita ini adalah keberhasilan yang diperoleh dari bimbingan Bapak Ibu sekalian. Tanpa bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu sekalian, mereka nggak bisa muncul seperti ini. Dan ini membawa nama baik sekolah kita. SD Negeri 11 Kediri. Baik, masih di dokumen prestasi ada lomba pentaki tahun tingkat kecamatan tahun 2025. Pak Guru olahraganya keren ini. Ya, terus saja berprestasi anak-anak kita. Pak Agus yang membina silat juga keren. Terus ya, lanjutkan prestasi ini tetap ada. Dan ini ketika lomba permainan tradisional di Gudus. Ya, anak-anak kita juga semangat luar biasa di bawah bimbingan Ibu Tias yang keren waktu itu. Semangatnya luar biasa. Saya waktu itu kan ada di Gudus juga ya. Jadi terima kasih banyak Bu Guru, Pak Guru, semangat luar biasa. Dan ini dokumentasi pendidikan karakter. Ya, baik melalui upacara bendera, baik itu melalui pembiasaan pagi hari. Ya. Jadi itu merupakan salah satu, apalagi pagi hari kita lakukan dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya atau maupun lagu-lagu wajib yang lain. Mau tidak mau, apa yang kita sudah berikan setiap hari kepada anak itu akan tertanam dalam pikirannya.
di otaknya. Dengan begitu dia akan terus melakukannya setiap hari tanpa kita harus ingatkan mereka, karena itu akan tertanam ya di otak mereka. Nah, ini dokumentasi pendidikan karakter melalui persembahyangan yang dilaksanakan di Dalan Saraswati, mungkin di kegiatan juga purnama film seperti itu. Ada juga ya. Ini anak-anak yang sedang menari ya, pada waktu Hari Raya Saraswati. Ini adalah karakter baik sesuai dengan visi yang saya sudah sampaikan tadi di sana. Jadi kita akan terus lakukan ini. Berikutnya, nah ini dokumen literasi. Oke, jadi literasi, numerasi ini salah satu bagian yang tidak bisa kita pisahkan. Rapor pendidikan itu adalah satu ukuran di mana kita bisa mengukur kemampuan sekolah kita seperti apa sih, rapor kita seperti apa sih. Karena kegiatan AMBK masih terus dilaksanakan nanti di bulan Oktober, September, Oktober itu tetap dilaksanakan itu untuk menilai sejauh mana keberhasilan sekolah kita, rapor kita seperti apa dari berbagai macam indikator yang ada di sana. Salah satu diantaranya adalah literasi. Kegiatan pembiasaan pagi hari yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian tiap pagi, ya, itu terus kita kembangkan. Mari kita kembangkan. Jangan pernah bosan untuk mengingatkan kepada anak-anak. Karena anak-anak kita adalah tadi dikatakan generasi penerus bangsa yang berkarakter Pancasila. Jadi wujudnya dengan begini. Seringkali saya mengatakan kepada anak-anak bahwa di lapangan pun harus ada kesepakatan sama seperti yang kita lakukan ketika kita di kelas. Jika ibu yang berbicara, kalian yang mendengarkan. Kalau kalian berbicara, ibu yang mendengarkan. Seperti itu. Kita laksanakan itu. Jadi apa-apa yang memang harus kita sampaikan kepada anak-anak, mereka antusias. Seperti itu. Ini Bapak Ibu, ini dokumen literasi. Berikutnya Mas ya, ini dokumen kegiatan ekstra. Ada berbagai macam kegiatan ekstra. Ekstra pramuka hari Kamis, ekstra silat hari Sabtu, mejahitan, ada mesatpe, ini pengembangan diri, ada klub IPA, ada catur. Anak-anak tinggal memilih. Karena sekolah ini benar-benar menyediakan kebutuhan anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya mereka. Dan kita para pembina siap untuk memfasilitasi mereka. Dia senang di bidang apa? Oh, saya suka menari, Bu Guru ada ekstra menari. Oh, saya senang catur, Bu Guru saya. Kita arahkan mereka ke catur. Dengan begitu, maka kita akan melihat hasilnya ya sekarang ini, bahwa sekolah kita adalah salah satu sekolah yang berprestasi di tingkat kecamatan, di tingkat kota, bahkan mudah-mudahan nanti kalau maju ke tingkat provinsi membawa nama baik provinsi. Terus ini berprestasi. Nah, ini kegiatan P5 yang seperti tadi saya sudah sampaikan, salah satu kegiatan selayang cilik yang kita sudah laksanakan. Jadi dengan di sini kita melihat bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang mencintai budaya daerah. Seninya luar biasa. Dengan begitu bakat mereka bisa diasah setiap saat kapan mereka diperlukan. Antusias luar biasa anak-anak kita ketika menari. Yang lihat bahwa wah luar biasa ya menarinya. Dan sebagian besar mereka mencintai loh tari budaya yang mereka lakukan ini. Dan dari kelas 1 sudah mengikuti ya, kelas 1 mengikuti dan sesuai dengan visi dan misi dari sekolah kita. Ya, bahkan kehadiran Bapak Komite, Kepala Lingkungan dari Banjar Sonasi, Bapak Trian Adat,
bercalang, ketika kegiatan P5 itu memberikan semangat yang berbeda pada kita. Mereka sangat mensupport kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolah. Jadi dengan begitu apa yang kita kerjakan adalah satu kegiatan yang benar-benar sesuai dengan karakter anak-anak, sesuai dengan karakter Pancasila. Dan mereka mensupport sekali. Ini Bapak Ketua Komite sangat senang kita pada waktu itu ngobrol bahwa beliaunya sangat support dengan kegiatan-kegiatannya kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini itu akan terus dikenang buat anak-anak Bapak Ibu nih, itu akan terus dikenang. Dan iya, ketika saya dulu sekolah di SD Negeri 11 itu kelas 5 atau kelas 6 atau dari kelas 1 dan sebagainya, mereka akan mengingat kegiatan yang kita lakukan di sekolah. Berikutnya masih ada beberapa dokumen di kegiatan P5 tahun 2020. Ya, baiklah. Inilah kegiatan presentasi visi misi yang saya sampaikan. Jadi dari visi misi yang saya sudah sampaikan tadi itu dibuktikan dengan beberapa kegiatan dan prestasi-prestasi yang sudah ditampilkan dan kita dapatkan di SD 11. Nah, pada kesempatan saya hari ini yang berikan kesempatan kepada Bapak Ibu mungkin dari apa yang sudah saya sampaikan ini ada tanggapan, ada respon atau ada pertanyaan, ya silakan supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan silakan Bapak Ibu. Dan visi misi yang ada di sekolah kita khususnya, coba Bu tampilkan visi dan misi dari sekolah. Ya. Jadi, kira-kira di bagian manakah yang ini belum tercapai loh? Ini loh yang harus kita tingkatkan. Adakah Bapak Ibu memberikan respon dari visi ini? Kita sebentar lagi akan mereview kurikulum, di mana di dalam kurikulum juga ada visi dan misi. Apakah visi dan misi ini masih relevan dengan kurikulum yang akan kita revisi nanti? Lulusan kalau ada respon atau ada tanggapan. Nah, kurikulum yang sekarang itu memasukkan pembelajaran coding. Ya. Oke, silakan. Oke, silakan Ibu. Yes. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Iya. Mungkin saya ingin menyampaikan sesuatu terkait visi kita, terutama di tempat visi yang kelima Ibu. Oke. Tentang kedisiplinan dan ketertiban. Di mana saya diberi tugas untuk masyarakat siswa di sekolah. Iya. Ingin menyampaikan kalau dulu itu kan di sekolah itu ada pemeriksaan rambut dan kebersihan dan juga kerapian. Tetapi sekarang kita sudah tidak adakan itu secara umum, satu sekolah itu ada satu kelasnya, tetapi yang serahkan ke wali kelas masing-masing. Jadi mungkin yang minta seperti kemarin membuat kesepakatan untuk di kelasnya bagaimana tentang kebersihan pakaiannya, rambutnya, terutama kuku, telinga dan sebagainya itu yang minta untuk diingatkan kembali kepada anak-anak tentang kesepakatan yang sudah dibuat tentang kebersihan dan kerapian itu, mengingat itu berkaitan dengan kedisiplinan sekolah yang salah satunya ini kita capai di sini Bu. Tetapi belakangan ini beberapa anak masih dengan pendiriannya, dengan pakaian yang kotor, dengan rambut yang panjang, mungkin kita minta kita untuk satu suara kembali untuk mengingatkan tersebut di kelas, walaupun sudah tidak ada di halaman. Mungkin pendekatan dengan dari wali kelasnya kepada orang tua maupun siswa bersangkutan bisa sedikit demi sedikit mengubah dan mengarahkan siswa tersebut menjadi lebih disiplin dan tertib, terutama untuk pakaian
bahwa kita tetap kedisiplinan dan ketertiban harus tetap kita sampaikan kepada anak. Kalau dulu mungkin dilakukan di halaman, ya, tetapi seperti saran beliau bahwa hal itu sekarang tidak dilakukan. Nah, apakah kita harus berhenti? Tidak, Bapak Ibu, ya, lakukan di kelas. Kalau dia menyarankan, menghimbau, tetap tidak boleh bosan untuk mengingatkan kepada anak-anak. Ya. Nah, untuk bisa menyampaikan ini bukan hanya kepada anak, juga kepada orang tua. Kapan kita bisa bertemu pada orang tua? Pada saat penerimaan rapor. Bisa kita lakukan. Ya. Jadi saat kita kalau yang sendiri lakukan, jadi sebelum penerimaan rapor, orang tua yang mengambil, kemudian kita menyampaikan hal-hal yang memang menjadi perhatian dari orang tua. Karena keberhasilan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah semata, tapi menjadi tanggung jawab sekolah, orang tua, dan pemerintah. Kalau orang tua tidak peduli kepada kedisiplinan dan ketertiban anak, dia nggak akan berhasil. Kita ingatkan seperti itu. Jadi menurut yang Bapak Ibu, seperti saran dari Ibu Tias tadi, kita laksanakan itu di kelas. Pendidikan karakter tidak hanya bisa dilakukan melalui pendidikan agama saja atau melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, tidak, tetapi dari semua mata pelajaran masuk di dalamnya tentang pendidikan. Ketika pelajaran bahasa Indonesia, bagaimana cara bicara kita kepada guru, bagaimana cara bicara kita kepada teman-teman sebaya, bagaimana cara kita berbicara kepada orang yang lebih tinggi, kepada adik yang lebih tua. Dan seperti itu, dari segi manapun kita bisa masuk ke pendidikan. Erat kaitannya kedisiplinan dengan pendidikan. Jadi Bapak Ibu jangan pernah jemu, jangan pernah bosan untuk terus mengingatkan anak-anak. Jadi secara klasikal kita umumkan, bila perlu kita sebutnya namanya. Itu rambutku sudah panjang, kapan mau potong rambut? Pasti anak akan memberitahu, bapak nggak sempat, bu guru, bapak saya ngantar, masih sibuk kerja. Baik, kapan? Bila perlu tanya kapan mau bersedia untuk memotong rambut. Ya besok minggu, bu guru, biasanya anak kan begitu, besok minggu. Oke, setuju ya? Sepakat ya? Hari Minggu. Seperti itu. Ternyata hari Senin ketika sudah masuk sekolah rambutnya masih gondrong. Apa yang harus kita lakukan? Kita tanya lagi sampai dia bosan. Ya itu saja. Karena ketika kita mau melakukan hal-hal yang lebih keras misalnya, kita nanti kena aturan. Ya, jadi itu saja yang bisa kita lakukan. Tapi memang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik. Kita harus lakukan. Kalau dia juga melakukan seperti itu. Jadi kita ingatkan. Nanti kalau dia sudah potong rambut, kita puji, bagus, tambah ganteng, tambah cakep. Dia akan bangga dengan dirinya. Ternyata usaha saya dihargai oleh ibu guru. Pemeriksaan kuku bila perlu sebelum masuk kelas, Bapak Ibu bisa mendampingi anak-anak. Bila perlu bawa guntingan kuku. Tunggu dulu potong kukunya baru bisa. Yang di sekolah juga melakukan begini. Yang lihat anak ini rambutnya itu sekedar ekor kuda gitu. Oh, bagus sekali padahal anaknya cantik. Saya panggil ibu gurunya. Bu guru, sini dong. Coba diikat kakinya. Sisirin, sambilkan sisir, sambilkan ikat rambut sama bu gurunya. Kemudian disisirin ulang, kemudian dipilih rambutnya. Saya putusin. Suatu saat satu yang ketemu menyampaikan kepada ibu. Seperti itu, mau tidak mau memang begitu Bapak Ibu. Ternyata jadi guru ini harus serba bisa. Kalau ada yang sakit, kita bisa obati mereka. Mungkin kita lihat, mungkin kita balurkan minyak angin. Ya, ternyata jadi guru itu kompleks pekerjaannya, bukan hanya sekedar memberikan materi di dalam kelas. Seperti itu. Jangan pernah bosan dengan kita tetap mengingatkan kepada anak.
sudah mengingatkan kepada kita semua. Bapak Ibu tetap semangat ya. Jadi seperti itu. Bawa guntingan kuku daripada mungkin daripada kalau dulu tiang dulu sudah tahu. Ayo periksa kuku. Kalau kukunya panjang ketok begini, berbahaya itu. Lebih baik kita pegang potongan kuku, kita gunting masuk. Sudah nggak Bapak Ibu? Seperti itu. Jadi pinter-pinternya kita untuk menyampaikan kepada anak-anak, kepada orang tua. Nanti pada waktu pengambilan rapor, kan orangnya bisa dengar. Seperti itu, kita sampaikan juga secara umum prestasi anak-anak secara umum perkembangannya seperti apa. Jika ada satu anak atau beberapa anak yang perlu perhatian khusus dari kita bertemu orang tuanya, mungkin kita bisa konseling secara tapi secara umum perkembangannya. Bahkan yang menyampaikan juga seperti ini. Anak-anak ketika saya tanya, kenapa tidak membuat PR lupa Bu Guru? Nah, diperlukan peran serta orang tua. Menanyakan apakah sudah belajar, apakah sudah membuat PR. Oke, jadi seperti itu. Jadi tetap semangat Bapak Ibu. Yang penting kita harus sudah lakukan karena menjadi guru adalah sebuah panggilan hati, di mana kita harus punya tanggung jawab moral kepada anak tersebut untuk kita terus membawa mereka menjadi satu pribadi yang berkarakter Pancasila seperti visi kita. Ada mana teman-teman? Nah, pertanyaan yang tadi. Pertanyaan yang tadi, apakah visinya masih relevan dengan kondisi sekolah kita nanti? Sebelum kita mereview kurikulum di bulan Juni atau Juli. Mungkin Pak Sugi bisa menanggapi. Baik, terima kasih Bu. Untuk terkait visi, apakah masih relevan di tahun ajaran baru? Mungkin menurut pribadi saya, visi ini udah mencakup luas sekali, ya. Baik dari segi karakter Pancasilanya dan mencakup luas sekali. Jadinya menurut saya secara pribadi masih relevan diterapkan di tahun ajaran baru. Ini sudah cukup. Ini itu pendapat dari Pak Sugi. Mungkin dari Ibu Dewi. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Menurut saya sama dengan Pak Sugi, jadi karena visi ini sudah mencakup semua karakter profil pelajar Pancasila, jadi visi ini masih relevan untuk kita terapkan di tahun ajaran baru. Namun mungkin seperti yang disampaikan bahwa nanti tahun ajaran baru kan diharapkan kurikulum itu ada pembelajaran proyeknya, ya. Jadi mungkin nanti bisa kita tambahkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran coding. Ampun, Ibu Sampur. semua Bu Dewi. Mungkin dari Ibu Loh. Semua itu untuk visinya untuk tahun 2025-2026 itu masih kayak bisa kita terapkan. Nanti ada mungkin tambahan sedikit lagi, apanya yang perlu kita gali lagi untuk diri kita sendiri dan siswa. Masih bisa ya, cuma nanti perlu ada tambahan yang perlu ditambahkan di sini. Terus Bu Aris satu lagi. Terima kasih buat kesempatannya. Kalau menurut saya memang masih bisa ya kita terapkan karena kedisiplinan di SD 11 itu sudah merupakan wajar di SD 11 ya, karena dulu memang banyak sekali ya anak-anak ya sebelum ada beberapa masalah ya, itu memang kedisiplinan kita di SD 11 ini sudah sangat terlibat sama banyak tamu, bukan hanya warga sekolah saja, tetapi juga tamu-tamu yang datang, di mana anak-anaknya sangat disiplin sekali, sangat rapi dan ya
Jadi masih bisa nih, Masih bisa. Memang Kita harus perlu melakukan pendekatan lagi sama terhadap siswanya. Kalau memang mungkin di halaman tidak bisa, tetapi kita bisa melakukannya dengan siswa, pendekatan di kelas dengan siswa dan juga orang tua, terutama juga kerjasama dengan orang tua. setuju kita sama dengan orang tua. Menurut Bu Apri satu nama. Terima kasih waktunya. Ini Tiap juga sependapat bersama teman-teman yang lain karena kan saat membuat visi ini juga kita kan bersama-sama memang di SD 11 memang lebih banyak ditonjolkan tentang pendidikan karakter. Namun memang seperti kata Bu Aris, semenjak ada permasalahan jadinya kita di sekolah agak was-was dalam hal berkata, bertindak, apalagi orang tua juga dukungan untuk ke karakter itu agak kurang gitu. Nanti mungkin untuk tahun ajaran berikutnya nanti kita ya sama-sama dengan keluarga anak didik ya satu visi untuk anak kembali. semua Bu Apri, Ibu Made. Terima kasih Bu. Saya masih menurut saya apa yang disampaikan oleh teman-teman yang lain sesuai, tapi mungkin kedepannya bisa ditambahkan lagi sedikit tentang literasi Bu. Literasi dan literasi itu kan di rapor pendidikan masih kurang ya. Itu aja. Terima kasih Bu Made. Ibu Ayu. Bu, kalau menurut dia sama seperti teman-teman yang lain, untuk visi masih bisa kita terapkan di tahun berikutnya. Namun sama perlu ditambahkan untuk mungkin literasi dan numerasinya karena kita kan bersesuaikan dengan rapor pendidikan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi masih bisa kita laksanakan, hanya nanti perlu kita revisi sedikit. Mungkin kalau dari Tiang di awal itu bukan menjadi sekolah, bahasanya saja terwujudnya peserta didik. Nah itu nanti yang dipakai, yang unggul itu. Nanti dimasukkan, nanti kita revisi sedikit dengan bahasa seperti itu. Tetap ada di sana tambahkan dengan pembelajaran coding. Oke. Kalau tentang literasi sudah di dalam visi dan misi itu sudah ada. Cuma di visi utamanya, nanti mungkin ada sedikit revisi tentang bahasa saja. Yang setuju dengan visinya yang masih relevan dengan kondisi sekolah kita. Jadi itu nanti terwujudnya peserta didik atau terwujudnya sekolah. Jadi bukan menjadi bahasa yang kita akan gunakan nanti di dalam revisi kurikulum juga. Mumpung kita juga pasti akan melakukan revisi kurikulum. Terwujudnya sekolah yang unggul, bukan menjadi, tapi terwujudnya. Karena itu adalah satu harapan. Harapan kita adalah ini terwujud satu sekolah yang unggul. Seperti itu bahasa di dalam penyusunan visi bahasa tidak keras. Ini Bapak Ibu, nanti kita masukkan juga tentang pembelajaran coding. Nanti divisinya itu otomatis akan sedikit berubah, nanti mungkin di misi. Meskipun itu sudah kita lakukan kan, terbukti yang Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran berbasis IT sudah. Mungkin tinggal karena dari hasil rapat yang beberapa bulan yang lalu saya sampaikan nanti akan 2 JP per minggu. Modelnya seperti apa nih? Nanti sambil jalan kita akan lakukan. Oke, yang jelas seperti itu saja Bapak Ibu. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih atas waktunya yang Bapak Ibu sudah meluangkan waktu dalam mendengarkan apa yang menjadi presentasi yang tentang visi dan misi dari sekolah kita, khususnya di SD Negeri 11. Mudah-mudahan apa yang sudah sampaikan ini juga menjadi bahan refleksi kita ke depan, supaya ke depannya sekolah ini tetap menjadi sekolah favorit buat anak-anak kita yang ada di sekolah ini. Dan prestasi demi prestasi akan terus kita raih, dan itu akan membawa nama baik
biarkan itu menjadi tujuan kita, menjadi sekolah yang unggul di dalam bidang apapun. Yang kira itu saja. Sekali lagi, yang mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang menjadi kekurangan kita ke depan akan kita perbaiki dan kita lebih semangat lagi di dalam mendidik dan membina. Itu saja yang tutup kegiatan presentasi siang hari ini dengan para Santi. Om Santi.